Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa huwa asy-syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibadallah ayyuhas shaimun was shaimat wal mu'takifun wal mu'takifat. Bapak Ibu, para jamaah hafizakumullah yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak hambanya di muka bumi ini untuk bisa menikmati beragam hidangan yang Allah sajikan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata tidak semua hambanya yang berdoa meminta bertemu dengan Ramadan bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan beberapa menit sebelum masuk maghrib awal Ramadan yang lalu, ada di antara saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk yang dipilih Allah, diberikan kesempatan, dipanjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan kali ini. Doa kita dikabulkan Allah. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu kita untuk bisa memaksimalkan pertemuan kita dengan Ramadan ini dengan beragam amal ibadah, sehingga kita semuanya, keluarga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana tujuan utama Allah mewajibkan kita puasa, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hafizakumullah, tema kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Ramadan itu seperti apa, agar di awal-awal Ramadan ini kita sudah punya tekad untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengisi bulan Ramadan. Hari-hari Ramadan Nabi itu seperti apa? Karena sudah pasti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berhasil puasanya, pasti berhasil Ramadannya. Di dalam beberapa literatur, terutama kitab-kitab hadis, kita banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan suci Ramadan, dan bagaimana ketika mengisi hari-hari Ramadan itu benar-benar tidak hanya sebatas menjalankan ritual rutinitas tahunan semata, tetapi ada yang lebih daripada itu, yang kemudian benar-benar Ramadan itu mampu memberikan pengaruh positif dalam kehidupan. Pertama, perlu kita paham bahwa kehadiran Ramadan ini memang dipersiapkan Allah sebagai syahrul ibadah, sebagai bulan yang khusus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Sehingga sampai di sini berarti ukuran
berhasil dan tidaknya Ramadan kita semuanya adalah apakah ada peningkatan yang signifikan dalam urusan ibadah kita. Dan ibadah apa yang spesial khusus untuk Ramadan, inilah yang akan kita pelajari dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bertekad bagaimana Ramadan tahun ini memang benar-benar ada peningkatan signifikan dalam urusan ibadah. Dan inilah hamba-hamba Allah yang pasti akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan Ramadan. Ketika ada peningkatan signifikan, ada kesungguhan. Makanya di ujung akhir hadis ketika Nabi menyampaikan khutbah kenegaraan atau pidato kenegaraan dalam istilah sekarang ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau sampaikan dalam hadis panjang, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, qad iftaradallahu alaikum siyama, dan seterusnya disebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Di akhir hadis itu beliau menyampaikan, setelah beliau menjelaskan keutamaan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar dan seterusnya, beliau sebutkan di akhirnya, faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang sudah diberikan kesempatan, diberikan nikmat, dikasih hadiah bertemu dengan Ramadan, yang memang ini momentum untuk peningkatan kualitas diri ibadah kepada Allah sebagai tambahan bekal menuju Allah nanti, kok ternyata tidak dimanfaatkan dengan maksimal, disia-siakan. Siapa yang diharamkan, maksudnya karena tidak ada kesungguhan kebaikan Ramadan, faqad hurim, susah untuk mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. 29-30 hari dikasih kesempatan untuk bertobat, memohon ampun, meraih maghfirah, rahmat, kok tidak dimanfaatkan selama 1 bulan itu. Lalu di bulan apa lagi diharapkan menjadi lebih baik? Di bulan apa lagi diharapkan menjadi lebih meningkat ibadahnya, dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya mengapa kemudian kita harus punya tekad bagaimana di bulan Ramadan ini harus lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu kita untuk bisa mewujudkan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi Ramadan? Tentu saja pertama adalah dengan melaksanakan ibadah siam, melaksanakan puasa Ramadan. Tapi ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan siam, dan itu disampaikan dalam hadis sahih, beliau memotivasi, mengingatkan keluarga, sahabat, dan tentu saja umatnya dengan sabdanya yang familiar, populer di bulan Ramadan ini sering diperdengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ingat, jaminan untuk mendapatkan pengampunan dengan puasa itu tidak sekedar puasa yang sering diartikan menahan dari lapar, haus, dan syahwat dari mulai subuh seperti ini sampai maghrib. Bukan hanya itu. Makanya hadisnya tidak berbunyi man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan Ramadan, beliau berpuasa dengan menghadirkan hakikat puasa. Makanya hadisnya berbunyi imanan wahtisaban. Ada 2 penekanan di sini. Imanan berangkat dari panggilan iman. Karena orang itu melaksanakan sesuatu, motifnya itu beda macam-macam. Ada orang yang mungkin karena ikut-ikutan.
Ada orang yang mungkin karena nggak enak, ada orang yang mungkin melaksanakan sesuatu ya karena untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya, macam-macam. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, dalam berpuasa Ramadan ingat imanan, atas panggilan iman. Makanya ayat puasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisaban itu adalah semata-mata melaksanakan ibadah ini hanya mengharap ridha Allah, tidak yang lain. Hanya mengharap ridha Allah. Yang itu berarti dalam melaksanakan ibadah puasa, dia tahu karena yang mewajibkan adalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa tidak sekedar hanya menahan dari lapar dan haus, tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum dan menjauhi dari syahwat, bukan hanya itu, tapi menghadirkan hakikat puasa. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal aqil yanzur ilal haqa'iq ladh-dhawahir. Orang yang cerdas itu dia tidak terjebak kepada yang zahir, tapi dia melihat lebih dalam daripada itu kepada hakikat sesuatu. Dia menyelami dan melihat hakikat dari ibadah puasa ini apa sebenarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengisi Ramadannya ketika puasa, menghadirkan hakikat siam, hakikat puasa. Karena iman wahtisaban inilah yang menjamin puasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mendapatkan pengampunan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau tidak iman wahtisaban, hanya sekedar menjalani rutinitas tahunan, puasa, tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya tidak puasa dari bohong, dusta. Puasa, tidak makan, tidak minum, tapi tangannya tidak puasa, menyakiti orang lain. Puasa, tidak makan, tidak minum, tapi ternyata perilakunya masih sering menzalimi saudaranya. Maka puasa yang seperti ini tentu akan jauh untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis yang lain Nabi memberikan panduan-panduan dalam menjalankan ibadah puasa, hendaknya menghadirkan hakikat puasa. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada' ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang menjalani ibadah puasa tapi tidak meninggalkan perbuatan keji, bahkan wal amala bi, dia melakukan terus bersama dengan puasa dilakukan, falaysa lillahi hajah, maka Allah enggak perlu untuk mengapresiasi ketika dia ayyada' ta'ama wa syaraba, meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Tidak ada nilai pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dipertegas Nabi dalam hadis yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang puasa ternyata tidak mendapatkan catatan amal kebaikan di sisi Allah kecuali hanya lapar. Berapa banyak orang yang qiyam Ramadan, tarawih, tapi dia tidak mendapatkan pahala qiyamnya kecuali hanya begadang, menambah waktu, menunda waktu tidurnya. Ini sebuah kerugian besar. Karena aslinya kalau ibadah puasa itu dijalankan dengan iman wahtisab, pasti akan menghantarkan meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Faghfira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya Bapak Ibu, Nabi mengingatkan ada manusia yang rugi.
Padahal dia ketemu dengan Ramadan, tapi rugi. Ada manusia yang celaka. Harusnya orang bertemu dengan Ramadan untung apa rugi? Untung. Tapi ada orang yang bertemu dengan Ramadan, keluar dari Ramadan rugi, celaka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan banyak versinya hadis ini, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu imri'in, raghima anfu rajulin." Raghima anfu itu hidungnya aslinya dia nempel dengan tanah. Jadi orang selamat ke tanah. Itu lambang orang celaka. Rugi, celaka. Siapa? Man adraka Ramadan thumman salakha falam yughfarlah. Orang yang diberikan nikmat bertemu dengan Ramadan, keluar dari Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu. Nah, Nabi SAW ketika menjalankan ibadah puasa, beliau memperhatikan betul. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dan tentu saja beliau meneladani Nabi dalam menjalankan puasanya. Hari-hari ketika berpuasa, Nabi dan para sahabat mempraktekkan itu. Apa kata beliau? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta, apabila engkau berpuasa, jalani hari-hari puasa itu, falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kadzib wal maharim." Maka berpuasalah pendengaranmu juga, berpuasalah penglihatanmu juga, berpuasalah lisanmu anil kadzib, dari dusta, bohong, wal maharim, dan hal yang diharamkan Allah. Dusta di sini sekarang ini di era digital ini ada dua hisab lisan ini. Selain verbal terucap bohong, dusta, lisanun mantuk yang ada suaranya ini, ada hisabnya, tapi juga ada yang disebut dengan lisan maktub. Di era digital ini juga ada, ingat, ada hisab pertanggungjawaban lisan yang tertulis. Hampir setiap kita pasti punya handphone ya. Bahkan kadang-kadang dua. Dulu ada yang ditemukan itu koruptor sampai punya 20 handphone. Ingat, yang dihisab oleh Allah pertanggungjawaban lisan ini bukan hanya yang terucap, tapi yang tertulis. Ada orang yang mungkin bicara tidak pandai, tapi kalau sudah masuk di medsos, entah melalui statusnya, entah melalui sharingnya atau Facebook atau media sosial, hati-hati. Ini juga termasuk yang harus dijaga. Puasa, tidak makan, tidak minum, bukan sehari, 2 hari, sebulan. Tapi kalau udah urusan ini, apa saja di-share. Antara judul dengan isinya kadang nggak jelas. Apalagi sekarang ada tambahan AI. Waduh. Maka harus lebih hati-hati menyaring berita. Atau juga jangan asal komentar. Ada orang Masya Allah, kalau sudah komentar di medsos itu, semua yang ada di kebun binatang keluar semua. Hati-hati, ini ada hisabnya. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah heran, "Ya Rasulullah, ada hisabnya apa yang keluar dari mulut kita?" "Iya, tsaqulatka ummuka ya Mu'adz." "Gimana sih kamu Mu'adz? Wa hal yakubun nas, tidaklah seorang itu nanti dijerumuskan, dimasukkan ke dalam neraka, kecuali itu adalah buah dari lisannya." Makanya Nabi menjalankan puasa dengan menghadirkan hakikat puasa. Lalu beliau mengatakan, "Wada'anka adzal jar." Tinggalkan selama puasa itu untuk menyakiti orang lain, tetangganya atau pasangannya. Ini ada orang puasa tapi suka menyakiti pasangannya. Apakah suaminya, apakah istrinya? Puasa durhaka kepada orang tua. Puasa menyakiti tetangganya. Puasa menyakiti masyarakatnya dan seterusnya. Wal yakun
alaika wiqar wasakinah, hendaknya kau tampil dengan penuh wibawa, tenang, harisma. Wala yakun yaumu saumika wa fitrika sawa, kata Jabir bin Abdullah. Jangan sampai menjalankan ibadah puasa ini kamu hari ketika kamu puasa dengan tidak puasa itu sama saja. Harus ada beda. Karena memang Allah hadirkan Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang berbeda. Beda hubungannya dengan masjid lebih baik, beda akhlaknya, beda dan seterusnya. Makanya di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ada juga di Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Suatu ketika Nabi pernah dilapori, ya Rasulullah, kenapa imra'atun, hadisnya tentang ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan, tapi berlaku juga bagi bapak-bapak. Kenapa ada seorang perempuan ya Rasulullah, kenapa dia rajin puasa, tasumun nahar wa taqumul lail, malam rajin tahajud, wa tatasaddaq, rajin bersedekah. Terus kenapa? Wa fi lisaniha syai' tusi'u jiranah. Tapi ya Rasulullah, lesannya ini tajam sekali, suka menyakiti tangganya orang lain. Nah, sekarang ketajaman lesan ini tadi ada yang langsung disuarakan verbal, ada juga yang dituliskan. Apa kata Nabi? La khaira fiha, nggak ada kebaikan orang yang seperti itu meskipun rajin puasa. Bal hiya finnar, bahkan dia pantas masuk neraka. Na'udzubillah. Apa yang dijalani dalam hidupnya yang menurut kebanyakan orang baik, karena amalan-amalan ini baik semua, tapi ternyata habis semuanya dengan keburukan lesannya. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya kita menjalankan puasa seperti yang dicontohkan Nabi, adalah bagaimana beliau ketika mengisi hari-hari Ramadan puasa, tapi dengan menghadirkan puasa yang sebenarnya, hakikat puasa. Inilah yang pasti meraih maghfirah. Inilah yang pasti mengantarkan siam Ramadan kepada la'allakum tattaqun. Yang kedua, bagaimana Nabi menjalani hari-hari puasanya? Di antaranya adalah dengan qiyam Ramadan. Dengan menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan bangun, menambah waktu sholatnya. Dan pada zaman Rasulullah SAW itu yang kemudian kita kenal dengan istilah taraweh. Maka taraweh itu minal qiyam. Meskipun setelah taraweh tetap seseorang boleh qiyam lagi. Nah, makanya setelah taraweh Bapak Ibu masih boleh tahajud. Tapi taraweh itu min qiyami Ramadan. Sholat taraweh yang kita jalankan berjamaah itu termasuk bagian dari qiyam Ramadan. Dan tidak berarti setelah taraweh nggak boleh qiyam lagi. Ingat, ketika kita bangun sahur tadi, itu kita berada di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu Allah turun. Ada hadis yang umum, Allah itu turun ke muka bumi ini, lalu memberikan penawaran menggiurkan. Ada enggak di antara hambaku min sa'il yang minta kepadaku? Begitu banyak permintaan kita. Kalau dicontreng gitu, kira-kira ada berapa puluh Pak, atau berapa ratus. Oh, ini minta ini rezeki, ini minta ini, anaknya supaya sukses belajarnya minta ini. Banyak sekali permintaan. Kata Allah, ada nggak yang minta kepadaku? Fa'utiyalah, pasti aku akan beri. Itu waktunya pas ketika kita sahur. Makanya ketika sahur itu kalau bisa disempurnakan, jangan sekedar sahur saja. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat minimal, meskipun sudah taraweh. Minta kepada Allah, itu waktu mustajab. Selain tentu sahur untuk menghidupkan sunnah Nabi agar kuat kita berpuasa. Adakah yang min mustaghfir? Ada nggak di antara hambaku yang minta ampun kepada aku? Fa'aghfirlah, maka pasti aku akan ampuni. Ada Bapak Ibu yang nggak punya dosa? Tolong angkat tangan. Mana? Pengen lihat saya nggak punya dosa? Ada? Ada Bu? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Berarti kita semua yang banyak dosa. Allah tawarkan, ada nggak? Makanya dimanfaatkan.
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam-malam Ramadan, qiyam Ramadan. Dan pada awal-awal setelah kewajiban Ramadan ini Bapak Ibu, kewajibannya kan turunnya itu pada tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi hijrah baru ada kewajiban puasa. Ayat-ayat puasa itu turunnya di bulan Sya'ban. 5 ayat puasa itu turunnya di bulan Sya'ban. Dan itu menunjukkan bahwa pentingnya persiapan Ramadan. Lalu dijalankan setelah sebulan turun ayat itu, dijalankan kewajiban puasa tahun 2 Hijriah. Nah, pada awal-awal itu Nabi tarawihnya berjamaah di awal itu. Jadi menghidupkan malam, Nabi ngajak para sahabat setelah sholat isya seperti yang kita lakukan itu, sholat berjamaah. Tapi Nabi waktu itu melihat, ya mungkin ini berdasarkan masukan informasi, atau juga Nabi kan paling paham kualitas ya, masyarakatnya, umatnya saat itu. Beliau kok melihat ada kekhawatiran waktu itu. Nah, kalau kita sekarang kan sudah mantap insya Allah. Tapi waktu itu Nabi khawatir, wah nanti kalau saya terus berjamaah seperti ini, khawatir nanti dianggap sholat tarawih ini apa? Wajib. Maka Nabi menghentikan. Bukan menghentikan tarawihnya, ingat, tapi menghentikan berjamaahnya. Akhirnya sholat tarawihnya masing-masing, qiyam Ramadannya masing-masing. Karena ada khawatir, dan itu wajar Bapak Ibu. Sekarang kita alhamdulillah mantap, udah tahu bahwa ini sunnah. Bahkan nggak tarawih pun dosa nggak Pak? Kalau nggak tarawih dosa apa tidak? Nggak dosa. Tapi ini orang yang nggak merindukan surga, kalau datang Ramadan kok nggak qiyam Ramadan. Sayang, disia-siakan waktunya, malamnya. Nah, akhirnya Nabi menghentikan berjamaahnya. Masuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terus berlangsung seperti itu. Begitu datang Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dilantik sebagai Khalifah, presiden yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Beliau melihat orang habis sholat isya itu pada sholat masing-masing. Oh ini sholat, ini sholat, ini sholat. Sholat tarawih masing-masing. Beliau ingat dulu Nabi kan pernah melaksanakan salat tarawih apa? Berjamaah. Maka beliau sebagai seorang khalifah, presiden, membuat kebijakan baru, berijtihad untuk menghidupkan apa yang dulu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru. Lalu beliau instruksikan menggunakan, ada istilah sekarang, diskresi. Diskresi kekuasaannya dia lakukan apa? Instruksikan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Itu setelah beliau melihat masyarakat sudah paham bahwa ini bukan wajib, maka beliau keluarkan, mungkin sekarang apakah impres, apakah keputusan presiden, apakah namanya macam-macam sekarang. Akhirnya beliau ajak semuanya untuk berjamaah dengan satu imam. Maka dihidupkan lagi apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sholat qiyam Ramadan berjamaah hingga saat ini. Nah, ketika beliau melakukan itu, beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhi, bid'ah yang baik itu ini loh, yang oleh para ulama kemudian dikatakan maksud bid'ah beliau itu adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i, terminologis. Karena seakan-akan beliau membuat sesuatu yang baru, padahal hakikatnya bukan baru, tapi beliau menghidupkan apa yang pernah dulu dilaksanakan Rasulullah SAW dan terus berlangsung hingga hari ini sampai sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, semua seperti yang juga kita laksanakan di sini, sholat tarawih berjamaah. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Sama dalam melaksanakan qiyam Ramadan, Nabi mengingatkan, jangan sekedar ikut sholat saja, tapi hadirkan imanan wahtisaban, supaya qiyam Ramadan itu punya nilai. Maka hadirkan itu sebagai panggilan iman. Bapak Ibu, madrasah Ramadan, kampus yang bernama Ramadan ini memang kita diajak untuk fokus menambah bekal menuju perjalanan akhirat.
Kan kita nanti akan melaksanakan perjalanan panjang. Betul nggak? Perjalanan panjang itu kemana? Nanti di akhirat itu yang panjang. Kalau dalam perjalanan kita nggak punya bekal, ya, bayangkan kita dipanggil Allah nggak punya bekal. Ya, sebentar lagi lah, gambaran biar gampang. Sebentar lagi di akhir-akhir Ramadan ini ada tradisi di Indonesia, apa namanya? Mudik. Ada saudara kita tanya, kenapa nggak mudik? Ah, Ustadz, nggak punya bekal. Nggak punya bekal. Karena mudik itu perlu apa? Biaya. Sedikit atau banyak, Pak? Banyak. Coba Bapak Ibu yang punya bekal, udah mempersiapkan jauh-jauh hari nabung untuk mudik. Kira-kira persiapannya semangat apa tidak? Berapa hari udah tata ini, nanti ini, udah menyiapkan hadiah buat keluarganya, untuk orang tuanya, untuk ini. Memang mengeluarkan banyak biaya, tapi dia senang mempersiapkan bekalnya, semangat dia. Wah, kendaraannya udah, kalau naik kendaraan umum udah dipesan jauh-jauh hari, sebulan, 2 bulan. Wah, ini macam. Wah, kadang-kadang berapa hari udah nggak bisa tidur, karena banyak nyamuk. Jadi apa, udah persiapan. Beda orang yang sudah mempersiapkan bekal melakukan perjalanan dengan nggak punya bekal. Nah, pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan kalau kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Salat kita bagaimana? Bagaimana dengan sedekah kita? Bagaimana dengan birrul walidain kita? Bagaimana dengan amal saleh? Nah, maka Ramadan ini Allah hadirkan untuk menambah bekal itu. Kalau sehari 2 hari kemarin belum maksimal, masih ada 27 hari, ini hari ketiga, masih bisa. Hari ketiga belum sempurna, belum maksimal, masih ada hari keempat, masih ada hari kelima, masih ada. Kalau sudah dikasih 29, 30 hari, kok nggak baik-baik juga? Apa namanya? Terlalu. Makanya banyak kesempatan. Setiap malam itu Allah mengampuni. Setiap malam Ramadan itu lillahi utaqa minan nar fi kulli lailah, kata Nabi. Setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Nah, makanya dengan qiyam Ramadan diisi di antaranya malam itu dengan tarawih. Jangan kemudian itu kan sunnah, nggak dosa juga. Bukan itu. Urusannya bukan itu. Urusannya ini untuk persiapan bekal kita. Sudah siap nggak bekal kita? Kalau ternyata belum siap, maka perbanyak qiyam Ramadan. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, berjamaah itu supaya lebih semangat. Berjamaah itu supaya kita ketemu dengan saudara kita, menambah persaudaraan, semakin kuat ukhuwah kita. Bapak Ibu, kira-kira kalau masyarakat Indonesia tarawihnya berjamaah, kira-kira gampang tawuran nggak itu? Oh, ini kawan saya di masjid, masa mau berantem? Kalau anak-anak muda kita rajin ke masjid, sering tawuran nggak? Jadi ada nilai-nilai menguatkan ukhuwah dan lainnya di balik berjamaah sholat tarawih itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu hafizakumullah, yang ketiga di antara Nabi dalam menjalankan mengisi Ramadan adalah dengan mu'ayasyah ma'al Quran, meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran. Dan ini adalah salah satu min hukuki Ramadan yang harus kita tunaikan, salah satu hak Ramadan yang tidak boleh kita abaikan. Karena secara khusus di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dalam surah Al-Baqarah itu. Di antara khosais Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya hubungan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini memang harus ada peningkatan. Kalau di bulan yang lain misalnya nilai hubungan kita dengan Al-Quran 50, dan nilai 50 itu kalau di perguruan tinggi rosib, Bapak Ibu, nggak naik kelas itu. Ya udah nggak apa-apa, udah berlalu. Tapi di bulan Ramadan ini harus meningkat, naik 60, 70, 80, syukur bisa mencapai 90, bahkan kalau bisa nilai sempurna 100.
Itulah yang dikejar oleh salafun saleh dahulu, termasuk yang dilakukan Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih diriwayat dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW itu ketika bulan Ramadan tadarus beliau dengan malaikat Jibril. Tadarus. Nabi itu nggak bisa baca, makanya bukan tilawatul Quran, Nabi nggak bisa baca, tapi beliau hafal. Jibril mendengarkan, Nabi tadarus, murojaah hafalannya. Bahkan di dalam hadis sahih, pada tahun ketika Nabi wafat, tahun Ramadan terakhir ketika Nabi menjalankan Ramadan terakhir, Nabi wafat itu beliau sampai khatam 2 kali tadarusnya dengan Jibril. Itu artinya apa? Target menghatamkan Al-Quran itu bukan sesuatu yang baru. Itu juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagi yang sudah lancar hafalannya, bacaannya, maka jika tahun yang lalu belum pernah hatam, saat sekarang ini saatnya. Ukir dalam sejarah kehidupan kita pernah menghatamkan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran. Bagi yang sudah pernah menghatamkan Al-Quran tahun yang lalu, tambah tingkatkan tahun ini 2 kali. Ada saudara kita, Ustaz, tahun yang lalu saya hatam 1 kali, tahun ini saya ingin menghatamkan Al-Quran 2 kali, 1 kali tilawah, 1 kali membaca terjemah Al-Qurannya. Wah, hebat. Ada peningkatan. Itulah yang dikejar oleh salafun saleh. Makanya mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Imam Az-Zuhri itu cerita, kalau sudah datang bulan Ramadan, maka inilah bulan untuk banyak memberi makan dan bulan banyak membaca Al-Quran. Imam Malik juga begitu, makanya berlomba-lomba sampai banyak riwayat. Ada sahabat itu yang khatam Al-Quran 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i Ramadan sampai 60 kali. Kalau 60 kali berarti sehari berapa? 2 kali. Berlomba-lomba. Karena memang ini khusus Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada sebagian mereka menghatamkan Al-Quran di luar sholat, lalu menghatamkan Al-Quran di waktu sholat. Dan tradisi inilah yang sampai sekarang masih dilaksanakan di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, di beberapa masjid di Indonesia juga masih ada. Ya. 2 malam yang lalu saya sholat satu masjid di area Cibubur itu, dalam satu sholat itu 1 juz dibaca, tapi sholatnya 23 witir. Nah, kalau Bapak Ibu mau bisa, asal nggak bubar aja. Nah, jadi panjang, selesai setengah 10. Di Masjidil Haram itu 2 jam. Nah, 2 jam. Masjid Nabawi 2 jam. Tapi orang tetap saja rame, nggak ada capeknya. Kenapa? Menikmati. Yatamatta'una bimataibil ibadah. Karena berangkat dari iman wahtisaban, sehingga menikmati. Jadi menikmati kelelahan ibadah. Karena tahu bahwa ini adalah nggak ada lagi kesempatan lain kapan. Kita nggak ada yang menjamin tahun depan bisa ketemu, nggak ada. Maka itu yang kemudian membuat semangat iman wahtisaban. Sesuatu itu kalau sudah berangkat dari iman, maka capek, lelah itu nggak terasa. Dan memang kadang-kadang begitu, udah tahu-tahu udah mau selesai aja Ramadan, sedih. Maka ini kesempatan emas, tilawatul Quran, menghatamkan Al-Quran. Paling tidak ya, bagi yang mungkin belum bisa membaca dengan baik Al-Quran, meningkat. Tahsin, belajar, nggak usah malu, belajar Al-Quran. Ustaz, saya udah sepuh, udah nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang banyak cara untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang hafalannya masih sedikit, nambah. Yang penting ada peningkatan signifikan di bulan turunnya Al-Quran, interaksinya dengan Al-Quran. Dan anak-anak kita, rumah kita juga harus dihidupkan untuk itu. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, bagaimana Rasulullah SAW menjalani hari-hari Ramadan adalah dengan meningkat kedermawanannya, meningkat sedekahnya. Ini juga harus menjadi menu Ramadan kita. Targetnya harus meningkat. Dari mana kita tahu
Itulah yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Nabi yang dekat dengan Nabi. Kemanapun Nabi mengikuti, diikuti, sehingga beliau memotret kehidupan Nabi, termasuk ketika bulan suci Ramadan. Beliau cerita karena langsung berinteraksi dengan Nabi. Bagaimana Nabi dalam bulan Ramadan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Oh, Nabi itu masya Allah, orang yang paling dermawan, paling dermawan. Bil khair. Nabi itu kalau diminta sesuatu nggak pernah menolak. Kalau beliau nggak punya, beliau tawarkan kepada sahabatnya, nggak langsung menolak, tapi tawarkan, nih ada orang ini, ada yang bisa nggak bantu? Nggak langsung menolak. Orang yang paling dermawan. Lalu kata Abdullah bin Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih lagi kelihatan dermawanannya itu ketika bulan suci Ramadan. Jadi semakin meningkat ketika Ramadan. Makanya Ramadan juga syahrus sedekah. Ya, hari-hari biasa sedekah, tapi meningkat. Lebih-lebih hina yalqau Jibril, lebih-lebih ketika bertemu dengan Jibril. Ini testimoni dari saudara sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang sejak kecil, sejak bocah mengikuti Nabi terus. Dan beliau keluar masuk rumah Nabi itu biasa karena beliau keluarga Nabi. Kemudian Bapak Ibu hafizakumullah, kita percepat. Yang kelima adalah kebiasaan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Beliau memfasilitasi orang untuk buka puasa. Apakah langsung keluar dari kantongnya sendiri? Apakah beliau menyemangati sahabatnya untuk support, memfasilitasi orang untuk buka puasa? Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis sahih, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memfasilitasi orang berpuasa, difasilitasi bukannya, apakah bentuk takjil istilah kita? Karena Indonesia ini paling pintar membuat terminologi istilah. Ada istilah takjil, ada istilah bukber. Ya, apakah bukber atau apapun, barang siapa yang memberikan buka puasa, memfasilitasi orang puasa, maka kana lahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa. La yanqusu min ajri shaimi syai'an, tidak dikurangi pahala sedikit pun. Makanya kita harus iri, ini harus kita kejar. Menjadi target keberhasilan Ramadan tahun ini adalah bagaimana kita berpuasa tapi mendapatkan pahala 10 orang yang puasa. Kita berpuasa mendapatkan pahala 50 orang puasa. Berpuasa mendapatkan pahala 100 orang berpuasa. Ada orang berpuasa sendirian, tapi dia berpahala 1000 orang berpuasa. Sebanyak orang yang diberikan buka puasa, sebanyak itulah pahala yang didapat, tidak dikurangi sedikit pun. Pada saat Nabi menyampaikan, memotivasi ini, ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, saya nggak punya kemampuan finansial, nggak punya. Ya, kalau harus ngajak orang, karena di benak sebagian sahabat, mungkin sebagian kita, memberi buka puasa itu kayak ngajak orang ke rumah makan, ngajak ini, hidangan macam-macam. Maka nanya, ya Rasulullah, gimana kalau nggak mampu? Nabi mengatakan, meskipun dengan satu buah kurma, walau syurbatan ma'in, meskipun dengan seteguk air, untuk di kita misalnya air 330 mili. Air mineral itu 330 mili ya, yang segitu berapa? 250 mili air mineral yang gelas itu. Harganya berapa Bu? Masih ada yang 1000 itu? Masih ada yang 1000? Ada kan 1000 rupiah? Pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang nggak mampu membeli air mineral gelas yang harganya 1000 rupiah? Sebagian orang menganggap ini hanya orang kaya yang mampu melakukan ini. Salah. Makanya Nabi mengatakan walau syurbatan ma'in. Jadi setiap orang berpuasa, siapapun kita, kemampuan finansial kita yang berbeda-beda, kan masing-masing beda-beda. Tapi
Semuanya punya peluang yang sama mendapatkan pahala ini. Jangan disia-siakan. Kenapa? Karena ini banyak orang puasa. Sebenarnya di luar Ramadan juga bisa, tapi kan di luar Ramadan nggak banyak orang puasa. Di sini kesempatan, apalagi bulan mulia. Nah, memberi 10.000 dapat 10 air mineral. Ada orang puasa dikasih. Membeli kurma harga berapa itu dibungkusin kasih. Nah, kalau ada rezeki, jangan kemudian ngundang 100 orang, yuk buka puasa di rumah saya, yang dikeluarkan air mineral. Kalau mampu lebih daripada itu, membahagiakan orang lebih bahagia lagi, lebih besar pahalanya. Semakin tentu sesuai dengan kemampuannya, tapi supaya kita faham bahwa ini bukan hanya peluang bagi orang yang punya kemampuan finansial, semuanya punya kemampuan. Nabi mengatakan man fattara shaiman. Yang penting dia batal puasanya buka dengan apa yang kita sajikan. Walau syurbata ma'in, meskipun dengan seteguk air. Masya Allah. Dan itulah yang dilakukan Nabi. Makanya tadi target tahun ini juga harus lebih banyak. Oh, tahun yang lalu saya 50 orang. Tahun ini saya berharap 100 orang. Oh, tahun yang lalu saya 100. Tahun ini bisa lebih daripada itu. Kemudian di antara yang dilakukan Rasulullah SAW hari-harinya selama bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Bayangkan Nabi SAW manusia yang sudah dijamin ya diampuni dosanya, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi selama bulan Ramadan enggak pernah lepas rajin berdoa. Hari-harinya selalu dipenuhi dengan doa. Padahal Nabi Rasulullah, nah kita siapa? Kok nggak mau berdoa? Apalagi ada jaminan dari Nabi 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, di antaranya salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Maka kita punya senjata pamungkas ketika kita berpuasa, manfaatkan dengan maksimal. Kapan waktu mustajab untuk berdoa? Pertama, waktu sahur. Tadi ada hadisnya tadi. Jangan lupakan selama sahur untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, di waktu pagi hari seperti ini. Kemudian sepanjang seseorang berpuasa. Ini hadis umum. Sepanjang seorang berpuasa, dalam keadaan berpuasa, itu mustajab. Berikutnya khusus lagi ada hadis khusus inda fitrih, ketika berbuka. Nah, ini kadang-kadang seharian nggak makan minum, ngelihat kolak itu udah dendam. Kadang-kadang lupa kurmanya, gorengannya ini. Kata sebagian kama qala Indonesiun, kurma itu sunnah, gorengan wajib. Jadi kadang-kadang dendam, akhirnya lupa dia punya kesempatan doa yang tidak ditolak inda fitrih, ketika buka. Maka ketika buka di rumah, ingatkan anak-anak kita, jangan lupa berdoa. Ini waktu mustajab. Di antaranya banyak pilihan doanya. Di antaranya dhahabat dhoma wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau doa yang lain. Kalau Bapak punya keinginan khusus, disitulah tempatnya minta doa kepada Allah. Enggak usah panjang-panjang doa 1 jam, kapan makannya. Tapi doa-doa yang spesial itu penting. Lalu malam hari, sepanjang malam itu. Jadi waktu sepanjang malam, sepanjang hari, selama bulan si Ramadan ini, itu doa. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat puasa yang ada 5 ayat dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187, di tengah-tengah pembahasan tentang kewajiban puasa dan hukum-hukumnya diselipkan oleh Allah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tentang doa. Allah mengingatkan bahwa aku dekat. Kalau minta kepadaku, aku dekat. Pasti aku akan kabulkan. Nah, maka jangan sia-siakan hari-hari puasa dengan doa, dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Sebelum terakhir, Bapak Ibu, adalah berburu malam Lailatul Qadar. Di antara yang dilakukan Nabi SAW di dalam bulan Ramadan adalah beliau berburu malam Lailatul Qadar. Dan dalam berburu malam Lailatul Qadar itu beliau tidak sendirian.
beliau ngajak keluarganya, dikondisikan anak istrinya. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini testimoni istrinya yang berinteraksi dengannya. Nabi SAW idza dakhala kalau udah masuk 10 hari terakhir, ahyal laila, menghidupkan malam semuanya, wa aiqadha ahlah, dibangunkan keluarganya, diajak bersama-sama untuk berburu Lailatul Qadar. Maka ada riwayat beliau mengetuk kamar menantunya, putrinya Fatimah yang merupakan istri dari Sayyidina Ali, diketuk. Tidakkah kalian berdua bangun? Diketuk anaknya. Sekarang kita bisa, mungkin kalau anaknya di luar negeri atau di luar kota, telepon, bangun, ayo kita sama-sama berburu malam Lailatul Qadar. Jadi mengkondisikan pada keluarganya. Bahkan ada riwayat beliau bukan hanya 10 hari terakhir, ada riwayat beliau pernah iktikaf sampai 20 hari. Dan berikutnya adalah umroh. Nah ini tadi Pak Zikiri bilang mau umroh, Masya Allah, luar biasa. Umroh di bulan Ramadan ini juga punya pahala, ya, yang berpahala seperti haji. Ya, ini kalau ada kesempatan tentu bagus. Dan terakhir Bapak Ibu adalah i'tikaf. Nah, ini juga jangan sampai keluar Ramadan nggak pernah mendapatkan pahala i'tikaf. Sempurnanya 10 malam full. Kalau nggak sempurna, misalnya karena ada kewajiban, masih tugas, kewajiban dan seterusnya, ya paling tidak jangan pernah di 10 hari terakhir itu kita tidak mendapatkan pahala itu. Karena secara khusus itu sangat-sangat dianjurkan, dan kesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar tentu peluangnya besar bagi orang yang menghidupkan malam-malam dengan ibadah, termasuk dengan i'tikaf di masjid. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan i'tikaf yang sempurna adalah i'tikaf di masjid yang ditegakkan sholat Jumat selain sholat 5 waktu. Meskipun boleh untuk masjid yang sholat 5 waktu. Dan begitulah Rasulullah SAW. Inilah Bapak Ibu hafizakumullah kehidupan Nabi SAW dengan ragam ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW selama bulan suci Ramadan. Tentu saja di luar itu penting juga kita faham, di antara hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan Nabi di bulan Ramadan, Bapak Ibu perhatikan tadi, di antaranya adalah hadis-hadis yang diceritakan oleh keluarganya, istrinya. Apa ini artinya? Ternyata dalam mengisi hari-hari Ramadan agar meraih derajat takwa, Nabi itu apa? Mengkondisikan dan mengajak keluarganya bersama-sama supaya menjadi keluarga yang istilah kita sakinah mawaddah warahmah, menjadi pribadi dan keluarga yang bertakwa, sehingga nanti di akhirat akan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu hafizakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong membantu kita untuk bisa sempurna, ya, semaksimal mungkin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi Ramadan. Dan semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih bermakna, berkualitas, dan lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Dan semoga Allah menolong kita untuk bisa menghidupkan malam Ramadan siang dengan siap, dan kita semuanya akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ramadan mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.